Oke, halo teman-teman semua. Hari ini kita ada acara Art Edu Talk. Jadi itu Art Edu Talk ini adalah salah satu rangkaian dari event Art Educare. Dan di sini saya AC sebagai host dan rekan saya Mas Darsono mendampingi Mbak Asih. Dan di sini kita kedatangan teman-teman sobat AEC. Ada Mas Amin dan ada Mas Figur. Dan di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai apa sih itu Art Educare. Oke, langsung. di sini ada Mas Amin coba memperkenalkan diri dan Mas Figur segera memperkenalkan diri. Mas Amin dulu Mas. Oke, halo. Saya Amin Tomat, menjadi member Sobat AEC sejak tahun 2018 dan saya diundang karena terlalu fanatik mungkin ya jadi Sobat AEC, makanya saya diundang ke sini untuk jadi pembicara obrolan pagi ini santai lah. Kayak gitu aja. Thank you. Lanjut ke Mas Figur ya. Oke. Bisa. Saya Figur, saya terlibat AEC sejak awal AEC pertama tahun 2010 sampai sekarang. Semoga bisa terlibat terus gitu aja. Kita ngobrol sampai aja. Mau ditanya apa juga silakan. Kalau bisa jawab ya jawab. Kalau nggak bisa nanti ya bisa acara ini cari jawabannya. Ya. Boleh. Aku ini sebenarnya pengen kepo nih Mas. Yo, ya. Aku kepo banget mau ya. Sekurangnya nih kepo, mohon maaf ya Mas ya. Oh, nggak apa-apa. Sebenarnya event Art Educare itu apa sih Mas? Aku dulu nih. Iya. Art Educare itu salah satu kegiatan kemahasiswaan di program studi pendidikan serupa FKIP yang diadakan dalam rangka untuk mewadahi kreativitas mahasiswa. Di situ sebetulnya nggak hanya mahasiswa, tapi semua yang ada di prodi PSR itu terlibat Mas. Jadi ada dosen, ada mahasiswa tentu, terus alumni juga dilibatkan dalam kegiatan itu. Juga setelah kita berjalan selama lebih dari 10 dekade ini, kita pengen lebih banyak melibatkan masyarakat di luar kampus juga. Seperti itu. Jadi memang kegiatan ini kegiatan yang diadakan secara rutin setiap tahun oleh prodi pendidikan serupa FKIP dalam rangka itu tadi mewadahi kreativitas mahasiswa dan menyelenggarakan apa ya kegiatan yang bisa mengedukasi masyarakat. Oke. Nah, udah jelas ya sebenarnya, tapi kurang afdol kalau Mas Amin nggak ikut nimbrung mengenai Art Educare itu apa sih ya? Coba kita tanya untuk Art Educare itu apa sebenarnya? Event itu menurut versi Mas Amin Toma, silakan. Oke. Bagi saya yang mungkin keterlibatan aja baru sekitar 2 tahunan dari 3 tahun lah, sekitar 3 tahunan. Art Educare itu semacam kayak ya benar apa yang dikatakan Mas Figur, itu sebagai suatu wadah yang menampung ekspresi mahasiswa, ekspresi warga-warga pendidikan serupa itu diwadahin sama Art Educare. Jadi semacam kayak kegiatan wadah kegiatan untuk mengekspresikan kreativitas teman-teman pendidikan serupa itu lebih difasilitasi sama Art Educare. Itu simpelnya kayak gitu. Jadi secara kalau kita terminologinya kan ada art education care gitu. Jadi event ini tuh sebenarnya event nggak terlalu kayak event-event lain yang ada di kampus mungkin ya. Jadi nggak terlalu kaku maksudnya. Jadi mengedukasi kesenian tapi secara cair gitu. Itu sih menurut versi saya Mas. Keren ya. Jadi
keren-keren ini bintang tamu kita ini merupakan militan ya dari AEC, event AEC atau Educare itu militan sekali. Menurutku penting bisa buat ada pembelajarannya di dalam suatu event atau Educare tersebut. Aku masih kepo lagi nah. Tapi coba aku nanti aja ya, depoku aku stop dulu. Mungkin Mbak Asih coba. Oh iya, jadi ditetapkan atau ditetapkan untuk warga kreativitas mahasiswa pendidikan seni rupa UNS. Nah itu satu kepo banget. Dulu itu sejarah awalnya itu gimana kan Mas kita dari dulu kan dari awal itu sudah terlibat jadi sejarahnya dari awal terbentuknya art education itu gimana sih Mas ya? Itu gimana? Oh iya. Ya ini singkatnya prodi kita itu kan mahasiswanya waktu itu kan belum sebanyak sekarang. Tapi kita pengen bikin acara yang bisa diramaikan oleh lebih banyak orang lah. Akhirnya di awal itu tahun 2010 itu area juga yang pertama itu kita pameran, kegiatan itu pameran itu yang jadi peserta itu mahasiswa, ada dosen, terus alumni. Oh baru itu ya mahasiswa, dosen, alumni dilibatkan. Terus lambat laun kan kita pengen ngajak juga teman-teman dari kampus yang lain, dari kampus pendidikan yang lain itu kita libatkan setiap tahun itu semakin bertambah dan akhirnya hampir semua kampus pendidikan seni rupa atau program pendidikan seni rupa di LPTK di seluruh Indonesia itu pernah kita libatkan atau kita undang untuk melakukan kegiatan ini. Jadi sejarahnya itu awalnya itu dari prodi kita, tapi kayaknya wah kalau ngajak teman-teman dari kampus lain sepertinya lebih seru gitu lah. Hanya kita ngundang di pada banyak teman dulu dari tempat lain bisa cerita-cerita macam-macam lah. Waktu itu kan apa cukup banyak pesertanya, antusiasmenya itu besar. Terus kalau apa itu namanya itu dulu tuh emang kampus yang di luar kampus itu loh, orang-orang yang di luar kampus yang muda itu yang pendidikan seni rupa apa semua seni, ruang seni kayak dari ini sih dari itu diundang nggak sih? Oh kalau kita memang karena niat dari awal itu pengen menyatukan teman-teman dari LPTK itu kita memang khusus di pendidikan. Ya, tapi pada prakteknya ketika berjalan secara tidak langsung ada teman-teman di sekitar sini, karena kita juga ada teman-teman dari ISI itu bantuin juga waktu kegiatan di kampung di Kolesan di belakang kampung itu ada teman-teman ISI yang ikut terlibat membantu. Ya, tapi karena ini secara kelembagaan itu memang kita harus di LPTK pendidikan seni rupa gitu. Tapi malah ternyata menyatukan semuanya ya Mas ya. Ya. Oke. Silakan Mas kalau mau lagi. Iya, aku mau kepo lagi tentang masih ribet-ribet masih di lingkup atau bukan ya? Kok masih lagi mungkin? Mbak, ditanya terus Iya, Mas Amin. Oh nggak ditanya. habis ini Mas Amin ada pertanyaan yang lebih seru dan jeru. Ini AEC kan sudah lama ya Mas ya? Mulai dari AEC pertama hingga ini yang sudah melampaui satu dekade. Jadi kemarin kan juga udah berjalan itu kan satu dekade, terus AEC ke-11 dan ini setelah ini mungkin dan sebentar lagi ada educare lagi kan. Ini memasuki educare ke kelas 12 dan saya ingin kepo mengulas sedikit tentang mengenai educare dalam satu dekade itu seperti apa sih dalam perjalanan ini? Dalam sebuah perjalanan satu dekade itu kan Mas Fikur juga sering terlibat dan menjadi salah satu bagian dari educare tersebut hingga sekarang. Mungkin begini. Oke, jadi capaian AIT selama satu dekade itu saya kira dari
Iya. setiap tahun kita tuh nyari pola kegiatan yang sesuai gitu, yang pas untuk kita sebagai bidang pendidikan seni rupa itu kira-kira kegiatannya itu apa gitu. Supaya kita juga apa ya jelas gitu targetnya itu apa sih sebetulnya kegiatan ini, manfaatnya juga apa. Nah, selama 1 dekade itu akhirnya kita semacam punya pola pokok gitulah di dalam kegiatan ini yang dimulai kalau nggak salah itu AEC 4, mulai AEC 4 Ya. kita mulai melibatkan masyarakat yang ada di sekitar kampus. Jadi kita nggak cuma di kampus atau di taman budaya kegiatannya, jadi juga kita masuk ke kampung, terus membuat kegiatan dengan itu supaya makin banyak masyarakat di sekitar kampus yang ikut terlibat dalam kegiatan ini. Sekaligus itu menjadikan pembelajaran bagi mahasiswa untuk berbaur dengan masyarakat. Dan Nah, jadi aku masih ada nih kekepoan lagi, masih di lingkup event Art Educate, dan mungkin aku akan mempertanyakan kekepoanku ke Mas Amin mungkin ya, selaku dia teman dan sobat militan Art Educate. Mungkin aku akan mempertanyakan terkait sebenarnya gini, apa sih arti penting event Art Educate di dalam program studi pendidikan seni rupa UNS itu sendiri? Oke. Arti penting event Art Educate bagi program studi ya. Program studi pendidikan seni rupa. Mungkin dari kacamata saya yang notabene mahasiswa, mungkin dari sudut pandang mahasiswa ya, itu event ini menjadi sangat penting, menjadi artinya itu menjadi penting gitu buat kita jalankan gitu. Maksudnya gini, AIC kan sebagai wadah gitu, wadah kreativitas semua lini warga pendidikan seni rupa, dalam artian cara gimana memanajemen, cara gimana berorganisasi mengadakan suatu event kesenian tuh itu nggak kita dapat dalam kelas gitu, dalam kelas kuliah itu nggak dapat, dalam mata kuliah misal itu nggak dapat praktek secara langsungnya kayak gimana gitu loh mas. Jadi cuma teori-teori aja kayak manajemen seni gitu ada, nah tapi secara lapangan kan mungkin beda gitu. Nah prakteknya tuh beda gitu. Itu mungkin salah satu contohnya itu. Terus sama kita juga lebih belajar lagi mengenai berkesenian tapi meluas. Jadi istilahnya berkesenian tapi secara luas tapi tidak kaku, luas gitu. Luas kayak gitulah. Itu menjadi sangat penting mas. Karena dari saya keterlibatan saya di di Art Educate sendiri itu kan saya juga merasakan gimana caranya bekerja sama gitu, gimana caranya bekerja sama bikin tim gitu, terus kayak berkegiatan kesenian gitu, ngadain itu, terus gimana cara kita bekerja sama orang luar gitu, bikin gitu, itulah menurutku itu menjadi sangat penting sih. Itu aja mungkin. Thank you. Oke, cukup keren buat Mas Amin. Tapi masih ada lagi nih kekepoanku, coba aku transfer melalui apa ini? Ke kamu gantian, coba. Oke. Ya itu pertanyaan. Ya. Aku tuh masih penasaran deh, ini mungkin pertanyaan buat Mas Sugeng. Kenapa tuh dulu kok bisa bentuknya itu kenapa kok namanya Art Educate, dan akhirnya kok itu tadi kan katanya yang ke masyarakat itu kan lagi ke yang keempat kan, ya itu kok udah dari dulu kok udah Art Educate, apakah juga ada dari dulu bikin itu, apa udah ada emang konsepnya seperti itu buat care ke masyarakat gitu, atau gimana sih kok kenapa bisa Art Educate jarang gitu mas?
Oh ya. Jadi itu kan dari 3 kata ya. Art, edu itu maksudnya education. Kita kan pendidikan seni, art, education. Sekarang itu ya kita peduli, kita care lah dengan siapapun, dengan masyarakat, dengan teman-teman kita sesama di pendidikan seni. Awalnya memang dulu belum meluas seperti sekarang, tapi konsep care ini membedakan atau ingin kita angkatlah sebagai salah satu spirit yang ada di pendidikan seni rupa. Karena pendidikan seni rupa itu kan memang harus bersifat inklusif. Dia bisa merangkul berbagai kalangan masyarakat. Makanya tadi aku ada yang kurang tadi yang disebut masyarakat di sini kan macam-macam. Karena dalam prosesnya art educare itu tidak hanya di masyarakat kampung misalnya, tapi kita sempat juga ke panti-panti, di sekolah-sekolah yang penyandang disabilitas seperti itu. Jadi kita merangkul semua untuk kita ajak bareng-bareng berkarya seni, belajar bareng-bareng, menumbuhkan kreativitas nantinya. Nah itu di situ care-nya gitu loh. Iya, jadi art educare, pendidikan seni itu memang peduli terhadap lingkungan. Ya minimal di area Solo lah, karena kita memang ada di Solo. Jadi kita mengharap yang ada di sekitar Solo semampu kita dari tahun itu Mbak Sari. Oh, ternyata itu ya dibalikkan. Keren juga ya, memang keren kan Mas. Memang keren. Art educare. Jadi udah itu ya. Masih ada kekepoan lagi. Judulnya kepo banget juga. Itu ya mungkin pikir sih ya. Mau ketemu loh ini kan setahun sekali. Iya, mau ketemu kita jarang ketemu karena pandemi ya kita ini. Ya mungkin bisa soal Mas Amin cerita sedikit gitu. Yang ke-12 ini apa? Bisa menceritakan yang art educare yang ke-12 ini seperti apa dan bagaimana dan kapan mungkin akan kita bledos nanti bisa itu ya apa ya namanya dilaksanakan dan dimulai. Oke, langsung ke Mas Amin mungkin. Silakan. Oke. Sebelum saya menjelaskan art educare yang ke-12 ini, mungkin saya tarik lagi dari kemarin, mungkin yang ke-10 itu kan momen 1 dekade gitu. Itu di art educare ke-10 kan, sebelumnya art educare itu per tahun kita mengangkat tema tersendiri gitu, mengangkat tema yang berbeda gitu per tahunnya. Nah mungkin di 10 itu momen 1 dekade kita mengangkat kayak refleksi melalui pengarsipan dari art educare pertama ataupun sebelum art educare sampai terakhir di 10. Dan dari refleksi itu ya event ini perlu diteruskan karena mungkin sebagian besarnya event ini tuh positif buat mahasiswa, dosen dan seluruh lini warga pendidikan serupa. Nah di 10 itu kayak gitu lanjut terus di 11 kemarin itu temanya distinct side gitu. Jadi melihat art educare itu dari sisi yang berbeda gitu, kayak gitu. Terus di tahun kemarin juga karena kendala pandemi, itu tahun kemarin tuh sebenarnya kita udah membahas peluang pelaku seni melalui teknologi itu apa aja yang dibahas. Lalu di Serol itu karena ini ada 12 kan temanya Serol gitu, sharing good rule. Itu sebenarnya kita ambil dari istilah bahasa Jawa yaitu andum laku. Andum laku itu semacam kayak berbagi peran gitu. Karena kita melihat kondisi kita yang sekarang pandemi,
udah 2 tahun lah kita pandemi itu, gimana sih caranya kita berbagi peran gitu, kita berbagi kerjasama gitu, untuk tetap menghidupkan ekosistem kesenirupan kita gitu. Seperti itu. Jadi berbagi peran itu seperti itu. Karena di masa pandemi itu banyak hal-hal yang kita kehilangan gitu, seperti pertemuan, seperti momen-momen pasar malam kayak gitu, keriuhan, konser dan lain-lain, pameran itu serba dibatasi dan acara-acara kesenian itu serba dibatasi gitu kan. Mungkin itu kendala buat kita sebagai salah satu pelaku seni gitu. Nah mungkin AEC Kres 12 itu bisa diharapkan bisa bisa kayak mengepus gitu, kayak berbagi semangat, berbagi spirit untuk tetap kita masih bisa kita hidup gitu. Maksudnya ekosistem kesenirupan itu tetap berjalan gitu di masa apapun, dan tentunya dengan tekanan-tekanan batasan kita untuk bisa ekspresi gitu. Itu kita mencoba mengangkat konsep, kan ada pameran juga di event ini, dan konsepnya itu rencana kayak semacam pasar malam gitu. Kalau di Solo ada pasar malam dengan lingkup besar gitu yang namanya Sekaten. Kalau di Kota Solo ada. Itu berhubung ada pandemi, jadi Sekaten itu ditiadakan. Makanya warga atau masyarakat itu pada rindu dengan Sekaten tersebut gitu. Karena menurut bagi saya sendiri, bagi teman-teman ATBKR juga, bagi panitia itu, Sekaten atau pasar malam itu sendiri semacam kayak proses kayak aktivitas pameran sebenarnya, aktivitas pameran seni, menata dagangan, menata permainan-permainan yang ada di pasar malam. Itu sama halnya dengan kita beraktivitas gimana caranya lewat atau menata karya-karya gitu. Misal pedagang martabak sebelah sini, pedagang air manis sebelah sini gitu kan. Itu menurutku udah ada pertimbangannya gitu. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Itu semacam kerjaan kita. Jadi di AEC Kres 12 ini diharapkan bisa kita bekerja sama, berbagi peran gitu. Apa sih peran kita gitu? Dengan tujuan mungkin setelah pandemi ada hal-hal atau ada aktivitas kesenirupan yang baru gitu. Itu karena menghidupkan pandemi gitu lah. Gitu aja sih mungkin Mas. Terima kasih. Oke, aku mau tanya deh. Ada nggak sih ini pertanyaannya fleksibel ya, bisa buat Mas Fikul sama Mas Amin. Jadi sebenarnya itu dari AEC ini kan udah lama banget, udah 1 dekade lebih, sampai sekarang kan ini 12 kan ya kalau jalan ini. Nah selama ini AEC udah berjalan ini tuh ada nggak sih momen-momen penting ataupun yang menarik deh buat kalian sampai sekarang tuh masih membekas gitu loh, sampai gitu loh. Aduh banget aku ya nggak apa. Itu masih ada nggak sih? Mungkin bisa diceritakan apa ya, ceritakan lah. Dari Mas Ibu dulu. Oh ya. Ya. Ya pasti banyak momen-momen yang dikenang lah. Karena itu setiap teman-teman yang terlibat AEC, setiap generasi mahasiswa yang aktif itu pasti punya cerita. Yang kalau zaman dulu salah satunya itu waktu itu kita ngundang teman-teman dari Bandung, dari UPI, itu yang datang hampir 1 gerbong yang datang. Kereta Ya, mereka naik kereta. Ya, terus ada dosennya juga namanya Pak Bambang waktu itu, terus kita gambar bareng di PPJT waktu itu. Jadi ramai banget. Iya ramai banget, dan waktu itu maksudnya kita juga terkejut kok antusias banget teman-teman dari UPI yang datang ke sini itu sampai sebegitu banyak gitu waktu itu. Itu salah satunya. Ya mungkin teman-teman yang terlibat juga punya banyak cerita yang berkesan gitu loh. Iya.
Mungkin Mas Amin juga punya cerita. Oh, iya. Dari tahun kemarin atau tahun sebelumnya. Dari Mas Amin mungkin Bisa. bercerita juga mungkin. Oke. Cerita-cerita yang mengesankan ya, mungkin yang yang menarik bagi saya di Art Educare itu sendiri karena itu bertemu orang-orang yang jauh gitu, yang sebelumnya saya belum bertemu orang-orang baru itu hal menarik bagi saya gitu. Yang jauh itu dari mana Mas? Dari mana aja Mas? Pernah di Art Educare 10 itu saya berkenalan dengan mahasiswa dari Padang. Wow. Dari Padang, dari Bali, maksudnya luar Jawa gitu. Iya. Itu mereka rela jauh dari situ tuh demi maksudnya pengen melihat Art Educare kayak gitu. Iya, keren Itu banget. mungkin itu sih yang menarik, mengesankan bagi saya. Itu mendengar cerita perjalanan mereka dari Bali ke Solo gitu, Iya. terus di Solo ada apa kayak gitu. Itu yang hal yang paling mengesankan sih, bertemu orang-orang baru kayak gitu. Dan di tahun kemarin juga itu saya bertemu sama anak-anak Bandung ya. Oh iya. Karena saya juga pernah, kebetulan saya kerja di Bandung juga. Jadi kayak kayak saudara yang baru ketemu lagi gitu. Oh iya. Di situasi orang-orang sini kan budayanya kebanyakan pakai bahasa Jawa gitu. Terus ada saudara dari Sunda gitu. Jadi akulturasi budaya itu kebangun di sini kayak gitu. Jadi saya kayak nemenin mereka terus ngobrol-ngobrol pakai bahasa Sunda gitu. Tapi lingkungan Jawa gitu tuh bagiku berkesan banget kayak gitu. Iya. Jadi suasananya jadi beda gitu ya Mas ya? Iya, kayak gitu. Itu pokoknya banyak sih kenalan sama cewek cantik. Mungkin ya bagi Mas Darsono atau gitu. ada yang pokoknya di Art Educare tuh ada yang sampai ini loh Mbak. Maksudnya ketemu di Art Educare dari kampus mana sama kampus mana. Terus sekarang tuh katanya udah ada yang menikah juga. Oh my God. Maksudnya gara-gara Art Educare kayak gitu. Gara-gara Art Educare ya. Nah, kayak gitu. Itu menarik sih bagi aku. Pernik-perniknya seperti itu ya. Iya. Kisah-kisahnya. Iya, lucu banget sih. Oke. Oke. Kita sudah berada di puncak acara, jadi cukup menarik juga ketika kita mengulas tentang Art Educare dan sangat menggores ternyata ya dari teman-teman sobat-sobat Art Educare militan ini kan dua ini kan juga militan banget ya, mulai dari Mas Figur kan udah lama banget berkecimpung di dunia Art Educare, dan untuk Mas Amin mungkin ya udah lama tapi berangkat dari 2018 ya Mas Amin ya. Ya jadi kurang lebihnya begitu dan keren menurut saya, bagus lah dan sangat mempunyai sisi yang mengesankan bagi publik ataupun masyarakat yang berada di lingkup Art Educare tersebut, yang khususnya di program studi pendidikan seni rupa dan pelaku-pelaku seni lainnya mungkin yang mampu dan mengunjungi pameran ataupun event Art Educare itu. Nah, Oke nih, untuk Mas Figur nih, punya nggak sih harapan-harapan itu untuk kedepannya AEC ini? Untuk gimana sih untuk AEC kedepannya yang 12, 13 atau mungkin sampai nanti AEC 100 gitu? Oke. Oh iya. Iya, gimana, Mas? Ya mungkin harapan saya ini juga harapan teman-teman juga ya yang ada di sini juga, yang nonton juga. Ya harapannya AEC tetap eksis, tetap tidak lepas dari semangat awalnya sebagai wahana untuk belajar, untuk membaur dengan masyarakat, mengembangkan ilmu dan sebagainya. Juga harapannya kegiatan ini itu semakin berkembang. Jadi nanti mungkin pendekatannya itu semakin banyaklah cara-cara yang digunakan, pendekatan keilmuan yang digunakan itu semakin lengkap seperti itu. Iya. mungkin dari Mas Amin mau menambahi harapan lagi. Iya. Harapan tetap happy lah ya. Tetap
Ya, kita sudah berada di penghujung acara Art Edu Talk dan mungkin kita akan berpisah, tapi sementara kita akan bertemu lagi di event yang akan datang. ya yang akan datang yang berlangsung mungkin bulan Desember, dan saya Darsono selaku host dan Saya Asih, pamit dulu. Sekian dan sampai jumpa di event selanjutnya. Dadah. Dadah semuanya.